darajati rajul fil jannati ing dalam swarga. Dan angkat darajatuhu apa darajati rajul fil jannati ing dalam swarga, fayaqulu maka ngucap sapa rajul, anna li hadza, anna li iku sangking endi, anna li iku sangking endi, hadza utawi iki derajat, anna li iku saking endi, panekah dari kaimah iku sangking endi, hadza utawi iki derajat, fayuqal maka den ucapaken, ai maring rajul apa dauh bistighfari waladika lakah, kelawan sebab oleh nyoonake ngapura anake sira lakah kaduwe sira, apa bistighfari waladika kelawan sebab oleh nyuwunake ngapura anake sira lakah maring sira. Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, tidak satu tempat, berkelas-kelas. Kelas biasa, naik lagi VIP, naik lagi VVIP, tingkatan pertama, 2, 3, 4. Yang paling tinggi ditempati oleh ahlu illiyin, surga yang paling tinggi, dan yang paling atas al-wasilah itu hanya ditempati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas mampu melihat ahli surga yang ada di bawahnya, begitu juga yang ada di bawahnya bisa berziarah kepada penduduk surga yang ada di atasnya. Yatazawarun, walaupun tempatnya berbeda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, ketika seorang ayah dan anak sama-sama masuk surga, belum tentu ayah lebih tinggi tempatnya daripada si anak, atau si anak lebih tinggi tempatnya kelak di surga daripada ayahnya. Karena tinggi atau rendah derajat penduduk surga kelak di surga tergantung amalnya dan ibadahnya masing-masing, baik ia merupakan anak ataupun ayah, santri ataupun guru. Boleh jadi seorang santri karena amalnya kelak lebih tinggi derajatnya daripada seorang guru. Seorang anak bisa jadi kelak derajatnya akan lebih tinggi di sorga daripada orang tuanya. Ini yang dimaksud dengan ayat la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tidak ada yang tahu siapa kelak yang lebih tinggi antara orang tua dengan anak, guru dengan muridnya, sahabat dengan sahabatnya, teman dengan temannya. Maka yang menentukan tinggi atau tidaknya derajat seseorang kelak di sorga adalah amalnya masing-masing, ibadahnya masing-masing. Boleh jadi ketika di dunia secara strata sosial pangkat dia berada di bawah, tapi di sisi Allah kelak di sorga boleh jadi dia berada di derajat yang tinggi. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dikatakan innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang kelak derajatnya itu diangkat oleh Allah tinggi,
la turfa'u darajatuhu fil jannah. Kelak di surga mendapatkan tempat yang mulia, diangkat berada di tempat yang tinggi. Fayaqulu, dia heran, kenapa saya masuk surga Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Dia heran, padahal dia melihat amalnya tidak seberapa. Kok ketika masuk ke dalam surga dia mendapatkan derajat yang tinggi, yang mulia. Heran. Anna lihadza, dari mana aku mendapatkan derajat ini sehingga aku berada di tempat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu, lalu kemudian dikatakan kepadanya, ini yang mengatakan disembunyikan. Siapa yang mengatakan? Immal malaikah wa immal ulama. Jadi yang memberitahu tatkala seseorang ini dia heran, kenapa aku berada di sorga dan mendapatkan derajat yang tinggi, berada di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari teman sahabat kami, sahabatku, bahkan orang tuaku. Fayuqalu, lalu kemudian ada yang memberitahu, dikatakan kepadanya, artinya ada yang memberitahu. Siapa yang memberitahu? Disembunyikan. Immal malaikah, malaikah yang memberitahu, yang mengatakan kepada ar-rajul ini, wa immal ulama, boleh jadi yang memberitahu adalah para ulama, yaitu gurunya. Jadi guru itu dari dunia hingga akhirat tetap mengajarkan, memberitahu murid-muridnya, santri-santrinya. Ketika seorang guru itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama para murid-murid dan santri-santrinya. Boleh jadi santrinya berada di derajat yang lebih tinggi daripada gurunya. Derajat tidak ada yang tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanya, anna lihadza, dari mana aku mendapatkan derajat ini? Derajat yang mulia ini. Lalu kemudian dikatakan bistighfari waladika laka. Sebab dulu anakmu sering membaca istighfar untukmu, memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Sehingga ketika kamu, orang tuanya ini, masuk ke dalam surga, Allah angkat derajatnya berada di tempat yang tinggi. Sebab apa? Kalau melihat amalnya tidak pantas, kalau melihat ibadahnya tidak pantas, dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memiliki putra, memiliki anak yang saleh, yang gemar membacakan istighfar, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya masuk ke dalam surga, Allah angkat derajatnya berada di derajat yang paling tinggi. Ini keutamaan memiliki anak, memiliki anak. Kalau orang tidak punya anak, siapa yang memohonkan ampun kepada Allah? Siapa yang kelak akan membacakan istighfar untuk orang tuanya? Makanya ketika punya anak dimasukkan ke pesantren agar kalian menjadi anak-anak yang saleh, waladun saleh yad'ulah, yang kelak mendoakan kedua orang tua kalian. Kalaupun orang tua itu masuk ke dalam surga, bistighfari waladik, sebab memiliki anak yang saleh yang sering mendoakan orang tuanya, la turfa'u darajatuh, derajat kedua orang tuanya kelak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bistighfari waladika laka. Jadi orang tua yang amalnya itu tidak seberapa diangkat derajatnya oleh Allah di sorga sebab istighfar, daripada bacaan istighfar dari anaknya. Otomatis anaknya itu derajatnya lebih tinggi.
karena dia mampu mengangkat derajat orang tuanya. Jadi kalau seorang anak secara ibadah dan amalnya kelak lebih tinggi di hadapan Allah dan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari orang tuanya di sorga, maka anak ini menuntut kepada Allah agar orang tuanya itu diangkat derajatnya sama dengan anaknya. Atau sebaliknya, orang tua mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari anaknya kelak di sorga. Maka orang tua ini memohon dan meminta kepada Allah agar anaknya diangkat derajatnya dan sama dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Begitu juga seorang guru tatkala melihat santrinya lebih rendah derajatnya, memohonkan kepada Allah agar diangkat sama derajatnya kelak di sorga. Begitu juga seorang murid, seorang santri ketika melihat gurunya lebih rendah derajatnya di sorga, dia memohonkan ampun kepada Allah, meminta kepada Allah. Begitu juga teman, sahabat. Maka itulah pentingnya kita berada di lingkungan yang baik, memiliki sahabat dan teman-teman yang baik, karena teman yang baik tidak hanya berhenti di dunia, tapi sampai kelak di akhirat mereka akan menolong kita sehingga derajat kita di sisi Allah diangkat di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Bistighfari waladika laka. Inna rajul sak temene wong lanang iku ahakku luwih hak, luwih berhak bisadri dabbatihi kelawan ngarepe tunggangane rajul. Bisadri dabbatihi kelawan ngarepe tunggangane rajul. Jadi seorang laki-laki kalau punya kendaraannya orang zaman dulu itu bukan mobil, tapi kendaraannya onta. Onta di atasnya itu ada sekedup yang bisa ditempati berapa? 3 atau 4 orang. Kalau tanpa sekedup bisa dinaiki 2 atau hingga 3 orang. Berada di depan, belakang. 2 atau 3 orang. Nah, orang yang punya kendaraan itu ahakku, dia lebih berhak duduk di tempat duduk yang paling depan. Kalau mobil kalau dia nggak bisa nyetir, nggak bisa nyopir, maka yang berhak duduk di depan itu adalah yang punya mobil. Ahakku bisadri dabbatih. Artinya apa? Artinya ketika tidak ada izin, orang yang punya mobil nih misalnya, kamu diajak bepergian dengan mobil sahabatmu, mobil temanmu. Kalau tidak ada izin, maka jangan langsung masuk di kursi paling depan. Kursi paling depan itu yang berhak duduk adalah yang punya mobil, sahibus sayyarah, bukan kamu. Kecuali diizinkan. Ayo tojuk yada kakek. Tojuk yada. Coba langsung nyelotur pah tojuk yada. Seberhak tojuk yada sandi mobil. Nah, itu termasuk adab akhlak. Jadi kalau diajak perjalanan sama orang yang punya mobil, jangan langsung duduk di depan tanpa seizin yang punya mobil. Karena yang berhak duduk di kursi depan itu sadri dabbatih adalah yang punya kendaraan. Yang punya kendaraan. Wa sadri firasyih, lan luwih berhak kelawan kawitani lemee rojul. Kawitani lemee rojul. Kalau kita duduk di hambal lemek, hambal bukan punya kita, hambalnya punya teman,
punya sahabat, maka jangan langsung duduk di apa di depan, jangan langsung duduk di depan. Yang berhak duduk di depan itu adalah yang punya hambal, yang punya lemek. Itu adab. Sadri firasyih. Maka kalau baik kamu sebagai tamu atau hanya sekedar berziarah, maka tidak boleh duduk di hambal yang bukan hambalmu, di bagian depan. Tidak boleh duduk di hambal bagian depan kecuali mendapatkan izin dari yang punya hambal, yang punya lemek. Tidak boleh duduk di kursi yang paling depan kecuali atas izin yang punya kendaraan. Itu adab, jangan langsung nyelonong. Kecuali atas izin yang punya kendaraan. Atau dia bukan punya kendaraan, dia bukan yang punya kendaraan, tapi dia guru kita, Ustadz, misal rombongan mobil, jangan langsung duduk di kursi depan. Yang berhak duduk di kursi depan yang punya kendaraan atau guru kita. Persilahkan dulu guru kita berada di depan, baru kemudian kita duduk di belakang. Itu adab. Termasuk juga apa? Duduk di hambal, di lemek. Yang berhak duduk di depan itu adalah yang punya lemek, kecuali kalau diizinkan. Cedek mengada, tak betul benar cedek mengada. Orang tadi mobil tak mengada tojuk ya ada. Tak tandi norok lama tojuk ya ada. Artinya cedek mengada. Tak betul benar cedek mengada. Si berhak dak mengada ya sandi lama. Mon pada ta'andi ijada mengada. Kecuali memang diizinkan, misal acara kursi yang depan kosong. Kursi yang depan kosong, ngereng-ngereng kada toju yada. Lah mun soro pagi tak gelem. Hari se soro se pacung mudian. Lebih sara boleh orang tua pengajian cung mudian. Nak kanan se sebayade. Kan se ngaji aja kan se tua. Benih se nak kanak. Maka harus ada di depan. Kalau acara pengajian harus setuah yang berada di depan. Kenapa? Karena kalau yang ada di depan itu anak kecil isoro ngaji tak kira ngerti ki ya. Idha'ah je, idha'atul ilm. Yakni aki ilmu bagi dak orang ya ki nak kanak pada je. Si butuh ilmu kan bani nak kanak. Kan orang tua. Mestinya si butuh ilmu si beriada. Wa ayya umma fi rahlihi. Lan yen tok ngimami sapa rajul fi rahlihi ing dalem pondokane rajul atau ing dalem omahe rajul. Ini kalau punya rumah kita main ke rumah teman, rumah sahabat. Lalu kemudian masuk waktu sholat, diajak sholat berjemaah. Siapa yang pantas jadi imam? Sahibul manzil, yang punya rumah, tuan rumah. Tuan rumah. Kalau kamu main ke rumah teman dan sahabatmu, sekali-kali sholat berjemaah. Benih sekali-kali. Setiap kamu main ke
rumah temanmu ketika masuk waktu salat ajak untuk berjemaah. Kan jarang tak toman malah kakek bah pi kopian de romana kancana son masuk waktu bojong paha bojong waduan asolat tak toman kakek paling tak bojong deki rapai Roma kajang ya kan ada kakek ngaji wa ayya umma fi rahlih. Kalau kita main ke rumah sahabat teman, kalau masuk waktu salat yang berhak menjadi imam itu adalah yang punya rumah, sahibul bait. Kita amalkan, kita main ke rumah teman sahabat kita, ketika masuk waktu salat minta teman kita yang punya rumah untuk menjadi imam. Kan pernah ngaji nang sabra da rumah wa ayya umma fi rahlih, bakna si lebih berhak sahibul manzil apa sahibul manzil aula bit taqaddum lil imamah. Jadi mun kakek amain dak romana kancana pas bi kancana sandi Roma ayo apa jeng ayo siapa seperti imam kakek cang kancana sandi Roma lah anje innar rajul ahaqqu ayya umma fi rahlih, kakek selebih berhak untuk jadi imam, sahibul manzil aula bit taqaddum lil imamah, sandi Roma aula bit taqaddum lebih berhak untuk maju ke ada lil imamah untuk jadi imam. Katon alim mah kakek mau badi padahal tak tahu macam kitab serong imam ibainan keluar ibarat ya sahibul man bitakallam kakek sahibul manzil aula bit taqaddum lil imamah. Ini rah ucul nih sekoni letak katon buduna apalagi dia jadi mau nepentah jadi imam santri ya ini dia kecuali mun sibuk cang ayo kan kita izinin jadi imam kakek kecuali cang sahibul manzil onjang kau tandi wudhu kakek pinan ayo imamin kok ki repot ada dia atau yang datang ke rumah kita itu adalah guru kita ya misal yang datang ke rumah kita adalah guru kita guru nu datang ke rumah wah adan akhir jamaah pas kaki maju ke ada cong bi bani guru nasi sora jamaah sahibul manzil aula bit taqaddum lil imamah. Beni kecuali mon guru nasi datang guru nasi soro kada soro apa nyaman soro tadi imam misal pada Habib Rabu kana ngimami kok tadi makmum walaupun engkau sahibul manzil karena guru jadi bener ya tak neng keluar ya sahibul manzil aula bit taqaddum lil imam tampeleng bi guru nih ya. Wallahu a'lam.